Perkenalkan, kami dari Longitude Coffee. Konteks: 72% konsumen muda Indonesia memilih kopi karena pengalaman unik, bukan sekedar rasa. Pernyataan masalah. Pecinta kopi Indonesia sulit menemukan pengalaman kopi autentik dari berbagai budaya dunia dalam satu tempat yang terjangkau. Dampak: konsumen merasa bosan, UMKM kopi sulit bersaing, dan potensi wisata kuliner budaya di Indonesia tidak berkembang optimal. Pernyataan masalah atau industri. Masalah yang dipecahkan: pecinta kopi di Indonesia kesulitan menemukan tempat yang menawarkan pengalaman kopi autentik dari berbagai budaya dunia dalam satu lokasi. Data pendukung: 72% konsumen muda Indonesia memilih kopi karena pengalaman unik dan bukan sekedar rasa. Analisis masalah. Stakeholder yang terpengaruh. Yang pertama, ada konsumen atau pencinta kopi tidak mendapat pengalaman kopi yang beragam dan berkesan. Dua, mahasiswa dan young profesional kehilangan nongkrong yang bernilai. Dampak bagi stakeholder. Konsumen, pengalaman ngopi terasa monoton dan tidak berkesan. Loyalitas rendah terhadap satu kedai. Penyebab masalah: minimnya riset pasar pelaku kopi lokal terhadap tren kopi global. Hubungan anggota atau kelompok. Sebagai mahasiswa manajemen dengan konsentrasi SDM, keuangan, dan pemasaran, kami memiliki bekal ilmu yang saling melengkapi untuk membangun bisnis ini. Segmen sasaran konsumen. Sasaran utama: mahasiswa dan young profesional usia 18-35 tahun, perkotaan, melek budaya, dan media sosial. Sasaran sekunder: wisatawan lokal dan food explorer usia 25 tahun sampai 45 tahun, perkotaan, tertarik kuliner budaya dunia. Segmentasi konsumen dan pesona. Kelompok utama: mahasiswa dan young profesional usia 18 sampai 35 tahun, perkotaan, melek budaya, dan media sosial. Kelompok sekunder: wisatawan lokal dan food explorer usia 25 sampai 45 tahun, perkotaan, tertarik kuliner budaya dunia. Profil pelanggan. Pendidikan: lulusan perguruan tinggi, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan bekerja di perusahaan swasta. Sumber informasi utama: media sosial. Preferensi belanja: hybrid, kenyamanan dengan teknologi tinggi, media sosial favorit, Instagram dan TikTok, tempat berkumpul secara offline favorit, coffee shop, estetik. Jobs to be done dan alternatif. JTBD fungsional: menemukan tempat ngopi yang nyaman untuk bersantai dan meeting informal, menikmati kopi berkualitas dengan cita rasa berbeda, dan mendapatkan pengalaman kuliner baru yang layak dibagikan di media sosial. JTBD emosional: Dirga ingin merasa berpengetahuan luas, berselera tinggi, dan berbeda dari orang kebanyakan. Ia ingin pengalaman ngopi yang memberi kepuasan lebih dari sekadar minum kopi biasa. JTBD sosial: mendapat pengakuan sebagai orang yang punya selera unik di lingkaran pertemanan, menghasilkan konten berkualitas yang mendapat engagement tinggi, dan menjadi referensi teman soal tempat nongkrong keren. Selanjutnya adalah alternatif. Alternatif saat ini adalah dengan mengunjungi coffee shop mainstream, mencari kopi impor dari marketplace, atau menonton konten kopi dunia di YouTube dan TikTok, tanpa bisa merasakannya langsung. Adapun kekurangan dari alternatif saat ini yaitu coffee shop yang ada terlalu seragam dan tidak menawarkan keunikan budaya. Beli kopi impor online mahal dan tidak ada pengalaman penyajiannya. Konten digital hanya bisa dilihat, tidak bisa dirasakan langsung, dan juga tidak memuaskan keingintahuan Dirga secara nyata. Kemudian, validasi masalah atau biasa disebut GOTB. Berdasarkan daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna, diantaranya ada 3, yaitu Dirga Adiksi, yang berlokasi sebagai staf marketing di PT Maju Bersama. Yang kedua, Anissa Ramadhani, berlokasi di mahasiswa S1 Manajemen Unila, dan juga Bagas Pratama, berlokasi di konten kreator dan freelancer. Validasi masalah yang ada yaitu total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai sebanyak 7 luring dan 3 daring.
Sehingga persentase yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi sebanyak 8. Persentase yang tidak puas dengan alternatif saat ini sebanyak 2. Maka dari itu, solusi dari kami, yaitu kedai kopi konsep global Longitude Cafe, adalah kedai kopi fisik di lokasi yang strategis perkotaan, yang mana menyajikan 9 menu kopi otentik di 9 negara lengkap dengan edukasi budayanya, workshop, testing, dan lain-lain. Selanjutnya adalah desain solusi. Solusi dari kami yaitu kedai kopi konsep global, yaitu Longitude Cafe ini, merupakan kedai kopi fisik di lokasi strategis perkotaan yang menyajikan 9 menu kopi otentik dari 9 negara, lengkap dengan edukasi budayanya, workshop, testing, dan lain-lain. Fitur utamanya yaitu 9 menu kopi otentik dari 9 negara dengan deskripsi budaya dan cara penyajiannya, corner edukasi mini dan sesi testing bulanan, area estetik bernuansa budaya tiap negara, dan juga wifi kencang dengan spot foto yang instagramable. Lalu, keunikan dari Longitude Cafe yaitu menggabungkan suasana kafe kekinian, kopi global, otentik, dan kelas mini budaya kopi dalam satu tempat sehingga menjadi ruang nongkrong diferensiasi bagi pecinta kopi. Kemudian, manfaat solusi. Yang pertama, manfaat fungsional, seperti pelanggan mendapatkan kopi berkualitas dengan rasa yang berbeda-beda setiap pekan. Yang kedua, manfaat emosional. Pelanggan merasa lebih berpengetahuan luas soal budaya kopi dunia. Yang ketiga, manfaat sosial, seperti pelanggan mendapat pengakuan teman sebagai pecinta kopi yang punya selera yang unik. Lalu yang keempat, manfaat masyarakat, seperti Longitude Cafe, mendorong kreativitas dan diferensiasi UMKM kopi. Dan juga untuk teknologi inti atau metodologinya, yaitu dengan menggunakan sistem POS sederhana berbasis tablet, pemilihan biji kopi single origin impor lokal, serta metode brewing otentik atau pour over, espresso, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pesaing. Pesaing ada dua, yaitu pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Yang langsung contohnya seperti Kopi Kenangan, Janji Jiwa, Fore, Cafe, Starbucks, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak langsung itu seperti warung kopi lokal di sekitar, kedai kopi lesehan, outlet F&B, mail, dan lain-lain. Selanjutnya adalah analisis pesaingan, di mana ada 4 pesaing yang sangat terkenal, yaitu Kopi Nuju, Kopi Nako, Starbucks, dan juga Fore, dengan jenis secara langsung menjadi pesaing yang langsung dengan kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda, seperti sudah memiliki nama di Indonesia, kualitasnya konsisten, itu sebagai kekuatan, dan juga kekurangan atau kelebihannya yaitu belum ada kopi internasional dari keempat kedai kopi tersebut, dan juga ketergantungan pada pasar luar negeri dan juga kandungan gula yang tinggi pada kemasan. Selanjutnya adalah ukuran pasar. Berdasarkan TAM, yaitu Total Addressable Market, kebiasaan nongkrong rata-rata 80.000 orang per minggunya, dengan Serviceable Available Market atau SAM sekitar 25,2 juta dalam satu minggu dengan estimasi 120 hari, dan juga untuk SOM atau Serviceable Obtainable Market yaitu sekitar 2,6 miliar dengan jangkauan 87.600 pelanggan. Dari hal ini, asumsi didapat yaitu SAM dari Longitude Cafe diasumsikan dari mahasiswa dan pekerja muda di Bandar Lampung, khususnya area urban, dengan minat nongkrong, daya beli menengah, dan berada dalam jangkauan lokasi kafe sekitar 5-10 km. Anggapan dan data ini diambil berdasarkan sumber penelitian dari laporan pasar kopi dan kafe di Indonesia pada tahun 2024. Oke, kita masuk ke penjualan dan loyalitas pelanggan, di mana segmen utama kami itu 18 sampai 35 tahun, dan kami akan juga targetkan kepada mahasiswa gitu. Terus UMV di sini kopi dunia, biji berkualitas dengan kemasan yang menarik dan instagramable. Nah, instagramable yang dimaksud kan sekarang anak muda suka banget yang namanya main media sosial. Nah, dengan adanya instagramable ini ya mungkin ini menjadi daya tarik bagi pelanggan kami gini. Lalu masuk ke keuangan. Nah, keuangan kami akan menggunakan 4 model yang paling tepat, yaitu penjualan langsung, paket hemat, premium, dan loyalitas membership. Lalu model pendapatan untuk segmen utama kami akan menggunakan 4 model yang tepat, yaitu penjualan secara langsung. Itu kami akan menjual secara langsung, dan biaya pendapat dan asumsi utama, di mana nama usahanya Cafe Coffee, rata-rata transaksi 40.000 pelanggan. Terus jumlah pelanggan bulan pertama itu kami perkirakan sampai 600, dan pertumbuhan penjualan itu 10%, serta biaya bahan baku 40% dari penjualan, dan biaya operasionalnya itu kami targetkan hanya 5 juta. Dan jumlah karyawan kami, karena kami baru, maka kami akan mencoba terlebih dahulu 2 orang, karena kami sudah memiliki 3 dan ditambah 2 karyawan ini jadi 5 orang. Gaji per karyawan ini masih di harga 1,5 per bulan. Modal awal kami itu 20 juta, dan hari operasional itu 30 hari atau sebulan. Nah, kita masuk ke proyek laba dan rugi ringkasannya,
di mana pendapatan penjualannya 24 juta, harga pokok 40% 9.600.000, laba kotor 14.400.000, gaji karyawan 3 juta. Tadi kan yang saya maksud bahwasannya 2 orang, sewa tempat 1,5, jadi total biaya operasionalnya 6,5 juta dan laba bersihnya itu 7,900. Nah, kami akan membuat langkah-langkah berikutnya, dimana langkahnya tujuan untuk bulan pertama yaitu kami akan meningkatkan promosi media sosial dan menambah jumlah pelanggan. Lalu bulan ke-4 sampai ke-5 itu kita akan menambah variasi menu dan makanan sesuai dengan permintaan pelanggan yang semakin tinggi. Ini perkiraan kami. Lalu tujuan untuk bulan ke-7 sampai 9 memperluas kerjasama dengan pemasok dan meningkatkan kualitas dari biji kopi itu sendiri. Terus tujuan untuk bulan 10 insya Allah kami akan membuka cabang jika memang pelanggan kami tertarik secara terus kepada kopi buatan kami. Itu. Nah, indeks kelangsungan Penture, di mana kekuatan utama kami itu terletak pada kualitas minum yang terjaga karena menggunakan bahan baku pilihan dari pemasok yang terpercaya, didukung suasana yang nyaman dan pelayanan yang ramah. Ini yang kami maksud Instagramable karena kami akan menjangkau segmennya itu generasi muda. Lalu area perbaikannya untuk saat ini kami belum ada perubahan karena kami masih tahap perencanaan gitu. Untuk soal perubahan nanti bakal kami diskusikan ketika kami sudah membangun operasional itu sendiri. Nah, Penture dari tim kami di mana saya sendiri Arif Nur Fitrianto sebagai CEO dan perempuan ada itu namanya Dinda Suroya. Dinda Suroya ini sebagai manajemen keuangan kami, yaitu mengatur dan mengelola keuangan kayak pendapatan ataupun apa, sehingga jadi keuangan tetap di Dinda ini. Terus Ilham Nasrul Ma'arif ini sebagai dia seorang marketing untuk memasarkan produk kami sehingga produk kami dapat dijangkau oleh segmen-segmen yang memang belum mengetahui produk kami itu sendiri. Lalu ringkasan kelompok usaha kami, di mana gambaran umumnya kami Longi Today berkomitmen menghadirkan pengalaman menikmati kopi dengan biji-biji yang berkualitas serta kopi internasional dan budidaya kopi lokal itu sendiri. Itu kami ingin memperkenalkan beragam cita rasa kopi mulai dari internasional dan kopi lokal itu sendiri dan menciptakan suasana nyaman. Terus menciptakan suasana nyaman untuk bekerja, belajar, berdiskusi dan bersosialisasi. Misi kami menjadi jembatan budaya kopi dengan menghadirkan berbagai cita rasa lokal dan internasional yang mudah diakses, berkualitas serta dinikmati semua kalangan. Nah, itu merupakan hasil rencana kami terkait dengan Longi Today itu. Sekian, terima kasih.